Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ramadan pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirnya memasuki bulan Ramadan yang kita tahu bahwa bulan Ramadan itu sangat penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala-pahala yang bisa kita ambil di bulan. Dimana di saat beberapa orang itu justru mungkin belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melewati bulan Ramadan ini. Padahal bulan Ramadan ini adalah momentum ya, momen dimana kita bisa memperbaiki diri lebih jauh dan tentunya mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama mensyukuri kenyataan bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk jadi pribadi yang lebih baik dan tentunya jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti kultum pada hari ini, apakah di sini ada yang tahu dan pernah menonton film Dora the Explorer? Yang kita tahu Dora itu tokoh yang sangat ikonik ya, dengan rambutnya yang pendek, kemudian dia tuh selalu bawa ransel gitu ya kemana-mana. Terus nanti di tengah jalan ada swiper rubah yang gangguin si Dora ini. Dan setiap kita nonton Dora itu pasti ada tuh momen dimana Dora menyuruh kita untuk membantu dia membaca map, membantu dia untuk sampai ke tujuan atau tempat yang dia inginkan gitu. Sama halnya dengan kita yang kalau misalnya mau traveling gitu ya atau pergi kemana-mana, kalau nggak nanya ke orang misalnya kira-kira ini tempatnya belok mana ya dan lain sebagainya, kita pasti lihat Google Maps gitu ya untuk akhirnya sampai ke tujuan tersebut atau tempat yang kita inginkan. Sama halnya dengan manusia gitu, ketika menjalani kehidupan ini kita tentu akan memerlukan petunjuk supaya kita tidak tersesat, supaya yang kita inginkan itu tercapai gitu ya, sampai di tujuannya. Tuh ya, Allah menciptakan kita pasti disertai dengan petunjuk supaya kita tidak tersesat. Dan yang kita tahu petunjuk itu adalah Al-Quran. Sehingga kita sepakat kalau Al-Quran itu adalah pegangan hidup yang bisa kita rujuk ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan ya. Sesederhana apapun dan serumit apapun permasalahan. Misalnya terkait dengan hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, bagaimana kita mengurus tentang waris, tentang hukum gitu ya, bahkan tentang teknologi, itu semua ada dan dicantumkan di Al-Quran. Sehingga menjadi jelas untuk kita bahwa Al-Quran itu benar-benar pedoman hidup yang ketika kita menghadapi apapun permasalahan di dunia, kita harus merujuk ke situ. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah selalu mengembalikan semua hal ke Al-Quran? Apakah kita sudah merujuk kepada Al-Quran? Misalnya kita menghadapi permasalahan, kita udah dengar nggak ya kata-kata dari Allah di Al-Quran gitu? Atau kita justru melihat standar dari yang lain, standar-standar yang tidak berdasar, atau bahkan sesederhana pendapat orang lain yang sering kita lihat berseliweran di sosial media ya, entah itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya gitu.
Sehingga sebagai seorang muslim kita sama-sama percaya bahwa oke, Al-Quran adalah petunjuk hidup kita dan kita berpedoman pada Al-Quran sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Terus gimana cara kita mewujudkan atau mengimplementasikan keyakinan kita terhadap Al-Quran gitu. Pertama yang pasti kita membacanya ya, membaca Al-Quran. Nah, tapi karena kita ini bukan orang Arab ya, jadi untuk memahami Al-Quran sehingga kita semakin yakin dan paham, tentu dibarengi dan diiringi dengan membaca terjemahnya, sehingga di bulan Ramadan ini selain kita tilawah Al-Quran dari bahasa Arabnya, kita juga perlu untuk membaca terjemahnya. Seminimal-minimalnya membacanya, semaksimal-maksimalnya kita aplikasikannya atau merealisasikannya. Seenggaknya kita juga mengkaji apa sih sebenarnya maksud dari Quran surat ini dan lain sebagainya. Nah, bertepatan di bulan Ramadan ini, Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, kita itu ternyata berpuasa itu dalam rangka mensyukuri salah satunya adalah dalam rangka mensyukuri bahwa Al-Quran yang membawa cahaya ini, yang menjadikan manusia dari gelap menjadi terang, menjadikan manusia dari rasa takut menjadi rasa aman. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan gitu. Jadi dalam tafsir ini dikatakan juga bahwa ini adalah salah satu bentuk syukur kita terhadap diturunkannya Al-Quran gitu. Selain memang tujuan utama dari kita berpuasa atau saum adalah untuk menjadikan pribadi kita di hadapan Allah itu menjadi seseorang yang lebih baik ya, lebih bertakwa. Seperti itu. Jadi mulai sekarang kita mencoba untuk selalu mengembalikan semua hal kepada Al-Quran karena kita seorang muslim ya. Dan janji Allah itu pasti selama kita memegang Al-Quran dan membela agama Allah, pasti kita tidak akan tersesat dan kita akan selalu on the track. Sekian kultum pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.